Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yuldaningsi dengan NIM 1903568. Saya akan mempresentasikan hasil dari mata kuliah seminar kimia, yaitu mengenai makalah tentang uji aktivitas antidiabetes ekstrak etanol dengan beberapa metode pada daun pegagan atau Centella asiatica L. Yang pertama yaitu membahas tentang pendahuluan. Di sini yaitu berlatar belakang masalah, yaitu berdasarkan riset IDF pada tahun 2021, prevalensi penduduk Indonesia didiagnosis sebesar 10,6%. Indonesia berada pada posisi kelima dengan jumlah pengidap diabetes 19,47 juta dari 179,72 juta penduduk di Indonesia. Ini berdasarkan pada IDF pada tahun 2021. Kemudian selain itu juga berlatar pada pengetahuan masyarakat tentang manfaat lain dari tanaman pegagan yang masih minim. Di mana pegagan ini di sini dapat digunakan sebagai obat antidiabetes. Tujuan dari penelitian itu sendiri yaitu untuk mengetahui jenis-jenis senyawa metabolit sekunder dari tanaman pegagan atau Centella asiatica L, kemudian untuk mengetahui pengujian aktivitas antidiabetes melalui beberapa metode dari tanaman pegagan atau Centella asiatica L. Manfaat dari penelitian itu sendiri yaitu yang pertama untuk menemukan jenis-jenis senyawa metabolit sekunder dari tanaman pegagan. Yang kedua untuk menemukan aktivitas antidiabetes melalui beberapa metode dari tanaman pegagan. Selanjutnya yaitu membahas tentang kajian teori. Di kajian teori ini yang pertama ada membahas tentang pegagan atau Centella asiatica L. Pegagan merupakan tanaman herba tahunan di daerah tropis dan berbunga sepanjang tahun. Pegagan mengandung senyawa flavonoid dan triterpenoid yang cukup tinggi. Pegagan juga mengandung senyawa triterpenoid saponin yang terdiri dari unsur asiaticosida dan madecosida, genin triterpen, minyak esensial, flavonoid, fitosterol, dan gula. Pegagan juga mengandung asam brahmid, asam madasiatik, mesoinositol, centellosida, karotenoid, hidrokotilin, velarin, tanin, serta garam mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, natrium, fosfor, besi, minyak sirih, pektin, asam amino, dan vitamin D, senyawa pahit, velarin, dan senyawa sama. Selain senyawa di atas, pegagan juga mengandung valerin, alkaloid, dan glikosida triterpen. Selanjutnya membahas tentang ekstrak etanol, di mana di sini ekstrak etanol mengandung senyawa saponin, fenol, dan flavonoid. Larut etanol 90% dan air sangat efektif mendapatkan kandungan saponin, flavonoid, tanin, dan alkaloid karena keduanya punya kesamaan sebagai larut polar. Yang ketiga ada membahas tentang uji aktivitas antidiabetes. Pengujian aktivitas antidiabetes ini dapat diuji dengan dua cara, yaitu secara in vivo dan in vitro. Pengujian secara in vivo pada hewan dibagi menjadi 3 metode, yaitu ada metode streptozotocin, uji eloksan, uji toleransi glukosa, dan uji resistensi insulin. Kemudian yang kedua ada pengujian secara in vitro dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode alpha-glucosidase in vitro assay dan RIN5F cell lines method. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan tentang senyawa metabolit pembahasan uji senyawa metabolit sekunder. Yang pertama yaitu dilakukannya pengujian flavonoid. Pengujian flavonoid ini yaitu untuk pengujian flavonoid, alkaloid, dan tanin, yaitu caranya sampel ditimbang sebanyak 0,5 gram, lalu ditambahkan 5 ml etanol. Kemudian dipanaskan, lalu disaring, selanjutnya ke dalam untuk pengujian flavonoid, ke dalam filtratnya ditambahkan dengan logam Mg sebanyak 0,1 gram dan 5 tetes HCl pekat. Sedangkan untuk pengujian alkaloid, ke dalam filtratnya ditambahkan 5 tetes HCl pekat dan 5 tetes reagen Dragendorf. Untuk pengujian tanin,
Ke dalam filtratnya ditambahkan 5 tetes FeCl3 1%. Kemudian dilihat perubahannya, di mana pada pengujian flavonoid nilainya bernilai positif, yaitu dengan menghasilkan warna jingga, sedangkan pada pengujian alkaloid dengan menghasilkan endapan berwarna jingga. Kemudian pada tanin hasilnya terdapat berubah warna menjadi hijau kehitaman. Jadi pada pengujian flavonoid, alkaloid, dan tanin menghasilkan hasil positif. Ini adalah contoh dari reaksinya. Kemudian selanjutnya membahas tentang pembuatan ekstrak daun tanaman pegagan, yaitu dilakukan dengan menggunakan proses ekstraksi, yaitu dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Lalu yang ketiga ada uji aktivitas antidiabetesnya, yaitu yang pertama pengujian secara in vivo. Pengujian secara in vivo yang pertama membahas tentang uji streptozocin. Metode uji streptozocin digunakan dengan cara menginduksi tikus atau mencet hingga mencapai kadar gula darah di atas 200 mg per desiliter. Mekanisme kerja streptozocin dalam meningkatkan gula darah disebabkan oleh sifat toksik yang ditimbulkan akan merusak sel B pankreas. Nah, dapat dilihat kurva di samping, pemberian ekstrak etanol pegagan pada penelitian ini telah berhasil menurunkan kadar gula darah pada tikus diabetes mellitus tipe 2 pada pemberian 28 hari maupun 35 hari. Pemberian ekstrak etanol pegagan juga berhasil menurunkan kadar gula darah menjadi normal pada perlakuan ekstrak pegagan dosis 1.200 mg per kilogram berat badan pada lama pemberian 28 dan 35 hari serta dosis 600 mg per kilogram berat badan pada lama pemberian 35 hari. Kemudian yang kedua ada pengujian aloksan, uji aloksan. Di mana di sini uji aloksan merupakan metode untuk menginduksi diabetes. Aloksan tetrahidrat merupakan substansi diabetogenik yang secara selektif bekerja pada sel B pankreas sebagai organ yang memproduksi insulin. Nah, dapat dilihat ekstrak etanol daun pegagan dapat menurunkan kadar gula darah tikus yang diinduksi aloksan karena daun pegagan mengandung senyawa antioksidan termasuk flavonoid. Pegagan merupakan asam amina, flavonoid, minyak esensial, alkaloida, dan senyawa fenolik, dan tanin yang merupakan kontributor utama aktivitas antioksidan dari ekstrak pegagan yang dapat menekan peningkatan kadar gula darah pada tikus yang diinduksi aloksan. Nah, ini adalah rata-rata penurunan kadar gula darah pada induksi aloksan. Dapat dilihat kurvanya seperti ini. Pada kurva berwarna biru di atas, yaitu ada merupakan kontrol negatifnya, yang berwarna merah marun, kontrol positif, yang berwarna kuning, merupakan dosis 1, yaitu dengan dosis 5,4 mg ekstrak pegagan, yang berwarna ungu yaitu ada dosis 2 dengan 10,8 mg ekstrak pegagan, yang biru muda ada dosis 3 yaitu dengan 21,6 mg pegagan. Nah, dari hasil pengujian ini, dosis 3 dengan 21,6 mg mempunyai kemampuan menurunkan kadar gula darah yang paling besar dibanding dosis ekstra lainnya, karena kadar gula darah yang diperoleh setelah pemberian dosis ini dapat mencapai kadar gula darah normal dengan penurunan yang signifikan. Yang ketiga ada uji toleransi glukosa dan uji resistensi insulin. Pada uji toleransi glukosa didapatkan hasil berupa aktivitas antidiabetes dan penurunan kadar gula darah dari daun pegagan. Pada uji resistensi insulin menunjukkan bahwa daun pegagan memiliki aktivitas dengan meningkatkan sensitivitas insulin pada fraksi N-heksana. Yang B ada pengujian tentang in vitro. Yang pertama, yaitu dapat dilihat hasilnya seperti tabel, yaitu ada bahan ujinya dengan ekstrak etanol 96%, ada ekstrak etanol 70%.
Ini adalah hasil konsentrasinya, ini inhibisinya dalam persen, dan ini IC50. Dalam alfa-glukosidase inhibitor assay, pada pengujian ini enzim alfa-glukosida berperan dalam mengkonversi karbohidrat menjadi glukosa. Dari hasil uji aktivitas penghambatan enzim alfa-glukosida ekstrak daun pegagan memperlihatkan bahwa ekstrak etanol 70% mempunyai aktivitas lebih tinggi dibanding dengan ekstrak etanol 96%. Selanjutnya, yaitu tentang RIN 5F cell lines method. Yaitu pada pengujian ini, sel RIN 5F mengeluarkan insulin menghasilkan tingkat tinggi dari enzim aput kunci L-dopa, dekarboksilase, dan mengandung butiran sekarat yang terikat membran. Dari aktivitas daun pegagan didapatkan hasil ekstrak etanol daun pegagan dapat menginduksi sekresi insulin dengan nilai paling tinggi 0,7 nanogram per juta sel dibanding dengan glibenclamid nilai paling tinggi 1 nanogram per juta sel. Kesimpulan dari penelitian ini, pada uji senyawa metabolit sekunder dan daun pegagan didapatkan hasil positif pada pengujian alkaloid, flavonoid, dan tanin. Pengujian secara in vivo pada hewan dibagi menjadi 3 metode, yaitu ada metode streptozotocin, uji alaksan, uji toleransi glukosa, dan uji resistensi insulin. Pada pengujian in vitro dibagi menjadi 2 metode, yaitu ada metode alpha-glucosidase inhibitory assay dan RIN 5F cell lines method. Yang keempat, pada uji streptozocin, pemberian ekstrak etanol pegagan berhasil menurunkan kadar gula darah pada tikus diabetes mellitus tipe 2 pada lama pemberian 28 hari maupun 35 hari. Pada uji aloksan, semakin tinggi dosis ekstrak daun pegagan yang digunakan, maka kemampuan menurunkan kadar gula darah juga semakin besar. 6. Pada uji toleransi glukosa dan uji resistensi insulin, daun pegagan memiliki aktivitas antidiabetes dan penurunan kadar gula darah dari daun pegagan. Yang ketujuh, pada uji alpha-glucosidase inhibitor assay, ekstrak etanol 70% mempunyai aktivitas yang lebih tinggi dalam menurunkan kadar gula darah dibanding ekstrak etanol 96%. Pada uji RIN 5F cell lines method, ekstrak etanol dan pegagan dapat menginduksi sekresi insulin dengan nilai paling tinggi 0,7 nanogram per juta sel dibanding dengan glibenclamid nilai paling tinggi 1 nanogram per juta sel. Baiklah, sekian dari presentasi makalah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.